Bismillah, innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Selasa Ba'dal Asr, kita lanjutkan program I'dad Al-Lughawi di Ma'had Muqbil Al-Wadi'i, yang mana kita masuk pada kesempatan hari ini kajian di ilmi sharh, yang mana kita masuk kepada sesi yang ke-14 dan kita masuk kepada permasalahan tasriful fi'li secara istilahi ataupun tasrif istilahi. Maka ketahuilah ya ibadallah bahwa ilmu sharh di dalam permasalahan tasrif terbagi menjadi dua: tasriful lughawi dan tasriful fi'li. Adapun tasrif al-lughawi maka telah kita bahas di pelajaran yang lalu, di mana dia itu adalah tasriful kalimah yang faedahnya menentukan tiga perkara. Perkara yang pertama al-hal, keadaan al-mutakallim, keadaan al-mukhatab, dan keadaan al-ghaib. Seperti contohnya fi'il madhi daraba, maka darabtu darabna, ini al-mutakallim faedahnya. Darabta darabtum darabtum darabti darabtuma darabtunna, ini faedahnya adalah al-mukhatab. Daraba darabat, daraba daraba darabu darabat darabata darabana, maka ini adalah al-ghaib. Dan juga faedah yang kedua kembali kepada adad. Darabtu dan juga darabta, darabti, semuanya mufrad. Darabtuma, semuanya musanna. Dan darabu, darabna, maka di sini adalah al-jam'. Adapun di dalam tasrif yang kedua, tasrif fi'il istilahi, maka tasrif istilahi didefinisikan sebagai taghyir aslin wahidin ila siyaq mutanawwi'ah li husul ala ma'anin mukhtalifah, yang mana sarf ini dijadikan dari kalimat dimasukkan kepada wazan-wazan yang bisa memberikan pengetahuan makna lebih banyak. Dan di sini contohnya seperti perubahan dari fi'lun madhi kepada fi'lun mudhari'. Dari fi'lun mudhari' berubah menjadi masdar. Dari masdar kita mengetahui ismun fa'il, berubah dari ismun fa'il kepada ismun maf'ul, dan berubah dari ismun maf'ul kepada ismun zaman, ismun makan, dan ismun alat, dan kepada fi'lun amr dari fi'il tersebut. Maka tasrif istilahi bisa memberikan makna-makna yang banyak. Maka kita contohkan dari tasrif al-istilahi, misalnya asal dari kalimat ala wazn sulasi adalah fa'ala. Maka kita masukkan misalnya fa'ala yaf'ulu fa'lan, fa'ilun maf'ulun, uf'ul la taf'ul, maf'alun maf'alun mif'alun. Maka di sini mempunyai
banyak makna dari fi'il fa'ala saja. Dan untuk lebih memudahkan, kita masukkan sebagai contoh juga nasara. Kalau tadi fa'ala yaf'ulu, maka masuk kepada nasara yansuru. Maka fa'ala maknanya fi'lun madhi. Seperti nasara maknanya fi'lun madhi. Kalau fa'ala kita artikan karena dia fi'lun madhi maka telah melakukan. Dan nasara telah menolong. Maka ini fa'ala ataupun nasara adalah sighah fi'il madhi. Maka faedahnya kita bisa mengartikan telah melaksanakan sesuatu. Fa'ala, dia seorang laki-laki. Dan nasara telah menolong dia seorang laki-laki. Seperti itu maknanya. Kemudian tasriful istilahi masuk kepada fi'lun mudhari'. Maka dari fa'ala menjadi yaf'ulu. Dan fi'lun mudhari' yaf'ulu yang kita masukkan kepada nasara menjadi yansuru, maka kita artikan di sini sedang. Lihat faedahnya. Dari tadi telah, maka di sini kita artikan sedang ataupun akan, karena fi'lun mudhari' maknanya dua. Bisa dia berbentuk present, al-an, sekarang, ataupun future, bermakna yang akan datang. Sehingga diartikan yaf'ulu ataupun yansuru. Yaf'ulu, dia sedang melakukan atau dia akan melakukan. Maka yansuru, dia akan menolong atau dia sedang menolong. Di sini sighah dari fi'lun mudhari'. Kemudian yang kedua, tasrif istilahi setelah nasara yansuru nasran. Yang ketiga adalah nasron atau fa'ala yaf'ulu fa'lan. Maka apa itu makna fa'lan? Dia maknanya adalah masdar. Maknanya kata terbitan. Bahasa Indonesianya masdar itu. Dan masdar di sini dari fa'ala yaf'ulu, dari kita artikan fa'ala fi'lun madhi telah berbuat, yaf'ulu akan berbuat ataupun sedang berbuat, maka masdarnya kita katakan nasron, ataupun masdar yang lain masdar mimi mansaron, atau kita masyhurkan dengan fa'ala yaf'ulu fa'lan dan nasra yansuru nasron. Maka di sini kita terjemahkan apa nasron dan fa'lan. Kalau tadi fi'il madhi fa'ala telah melakukan, yaf'ulu sedang melakukan atau akan melakukan, maka fa'lan perbuatan, perlakuan. Begitupun nasara yansuru, nasara fi'il madhi telah lampau menolong, dia itu yansuru sedang menolong ataupun akan menolong seseorang, maka nasron adalah masdar, maknanya pertolongan. Dan begitupun masuk kepada yang keempat, tasrif istilahi setelah fa'ala yaf'ulu fa'lan, maka yang keempat fa'ilun ala wazan fa'ilun. Apa maknanya definisi fa'ilun di sini? Dia adalah ismun fa'il, pelaku. Maka kalau kita berikan contoh bahasa Indonesianya, fa'ilun maksudnya pelaku dari suatu pekerjaan. Maka diartikan fa'ilun seorang laki-laki yang melaksanakan pekerjaan. Maka tadi kita masukkan contoh nasara menjadi nasara yansuru nasron, nasirun orang yang penolong. Maka nasirun adalah penolong maknanya. Dan fa'ilun adalah pelaku perbuatan. Maka ini wazan yang keempat dari tasrif al-istilahi. Kembali kepada awal apa tadi? Fa'ala yaf'ulu fa'lan. Keempat apa? Fa'ilun. Dihafal. Ayo mulai. Fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun. Apa maknanya? Telah berbuat
sedang berbuat atau akan berbuat, sedang berbuat atau akan berbuat, perbuatan atau perlakuan, perbuatan dan perlakuan, itu masdarnya. Kemudian ismun fa'ilnya fa'ilun, pelaku. Maka contohnya kemudian kita masukkan nasara tadi, nasara yansuru nasran nasirun. Nasara telah menolong seseorang. Yansuru sedang atau akan menolong seseorang. Nasron pertolongan, nasirun seorang penolong. Nasirun penolong. Baik. Sekarang kita pindah kepada masdar istilahi yang kelima, mansurun. Maka mansur di sini dinamakan dengan sighah maf'ul. Maka dia yang dilakukan dari pekerjaan. Kalau tadi nasirun ala wazn fa'ilun, pelaku, maka di sini maf'ulun yang dikenai perbuatan. Maf'ul yang dikenai perbuatan. Contohnya di sini dari fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun. Apa maknanya? Seseorang laki-laki yang dipekerjakan. Maf'ul, dia yang diperbuat. Kita masukkan nasra yansuru nasran nasirun mansurun. Maknanya dia seorang laki-laki yang ditolong. Mansurun yang ditolong menjadi objek. Maka ini dari fi'il tasrif al-istilahi yang kelima. Yang keenam adalah unsur. Apa itu? Fi'lun madhi. Maknanya tolonglah. Unsur tolonglah. Kembali kepada wazn fa'ala tadi, fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul. Kerjakanlah. Itu maknanya. Maka ini wazn istilahi yang keberapa? Ketujuh. Kemudian yang kedelapan, la tansur. Sighahnya adalah la tansur. Fi'lun mudhari' namun dimasuki la nahiyah, maknanya jangan menolong. La tansur. Faedahnya di sini adalah kembali kepada larangan. Larangan tidak boleh menolong. Kalau tadi unsur, tolonglah, uf'ul, perbuatlah, maka la taf'ul, la tansur. Janganlah kamu menolong, janganlah kamu berbuat. Kemudian wazn yang setelahnya mansarun, mansarun dua kali. Maka mansarun yang pertama diartikan dengan waktu perbuatan. Kembali kepada fa'ala. Fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'ulun. Maf'ulun. Maka maf'ulun bukan maf'ul, ada wawunya tetapi maf'ulun, maka dia adalah waktu perbuatan. Begitupun nasara tadi kami misalkan nasara yansuru nasran, nasirun mansurun, unsur la tansur mansarun. Mansarun adalah waktu menolong. Dan mansarun yang kedua ataupun maf'alun yang kedua, tempat perbuatan maf'alun mansarun, tempat pertolongan. Maka ini yang terakhir sekarang ala wazn mif'al. Mif'al adalah alat untuk melakukan pekerjaan. Maka kembali kepada fa'ala, fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Yang terakhir mif'al adalah alat untuk berbuat. Dan kita masukkan nasara yansuru, nasran nasirun mansurun, unsur la tansur mansarun mansarun, minsarun alat untuk menolong. Maka inilah dari tasrif al-istilahi. Lihat, dari satu kalimat kita bisa mengambil dari segi tasrif wazn ini makna-makna yang diinginkan.
Dan permasalahan tasrif al-istilahi ini wallahu a'lam, kita waktu di Arab terutama di Yaman, di saat kita bingung dari suatu fi'il, maka kita mendendangkan tasrif fi'il baik yang lugawi ataupun yang istilahi, mereka bengong. Karena mereka pun belajar sarf. Dan kami dulu waktu datang ke Yaman, ada seorang Iraki yang jago sarf. Di zaman Syekh Mukbil, diakui keilmuannya. Bahkan Al-Hajuri pun belajar dari dia. Namun sistem yang mereka berikan tentunya sistem Arab. Tentang qawaid dan sebagainya. Beda dengan kita. Dengan kita dendangkan, diajak mudah sarf itu. Fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna. Kaget mereka. Sambil senyum kita baca. Apa ini? Nasara, nasaru, nasarat, nasarata, nasarna. Nasarta, nasartuma, nasartum, nasarti, nasartuma, nasartuna. Nasartu, nasarna. Kaget semua. Apa ini orang Indonesia ini? Kita bilang ada tasrif fi'il lugawi. Ada tasrif fi'il lugawi. Mereka belajar juga sarf. Namun tidak ada seperti dibuat mudah seperti kita. Maka jika kita bingung kalimat misalnya, kalimatnya ada masdar ataupun ada alat mitrokoh. Misalnya mitrokoh, apa mitrokoh maknanya? Palu, maknanya alat memukul. Dari toroko, yatruku. Fi'il madinya toroko. Maka kita baca, pingin tahu mitrokoh apa ya? Depan dia. Toroko yatruku torkon torikun matrukun utruk wa ila akhir mitrokoh. Kif hada mitrokoh? Min ain hada wa ila akhir. Seperti itu. Midrobun. Terus tempat duduk ala wazan maf'il. Majlisun. Jalasa yajlisu. Jalsan jalisun majlusun. Ijlis la tajlis. Majlasun, majlasun, majlisun, mijlasun. Maka majlisun, ismun, makan, untuk duduk. Tempat duduk maknanya. Alhasil, seperti ini faedahnya bagi kita terutama ajam, yang jauh dari mengetahui makna, maka kita mempermudah mencari makna dengan tasrif al-istilahi. Maka kita masukkan sekarang contoh tasrif dari beberapa fi'il untuk mempermudah kepada saudara-saudara kita. Ayo kita hafal dulu fi'lun madhi, kemudian mudhari', yang kedua, yang ketiga masdar, yang keempat ismun fa'il, yang keenam ataupun yang kelima ismun maf'ul, dan yang keenam fi'il amr, yang ketujuh la nahyah, masuk pada fi'il mudhari', larangan, dan yang ke-8, ke-9 dan ke-10 ada 10. Maka ismun makan dan juga tempat kejadian dan alat yang dipakai. Maka mari kita masuk kepada fa'ala. Apa maknanya fa'ala? Perbuatan. Fa'ala telah berbuat. Saya berikan dengan artinya. Fa'ala yaf'ulu fa'lan. Telah melakukan, yaf'ulu sedang melakukan atau akan melakukan seseorang fa'lan. Perlakuan atau perbuatan. Ayo. Telah melakukan, sedang melakukan perlakuan, perbuatan. Fa'ilun maf'ulun. Maka yang ketiga fa'ilun, maf'ulun adalah ismun fa'il, orang yang melakukan, maf'ulun, orang yang diperlakukan. Ayo, fa'ilun maf'ulun. Kemudian masuk kepada fi'il amr dan la nahyah, uf'ul la taf'ul. Berbuatlah dan jangan kamu berbuat. Maf'alun, maf'alun, mif'alun. Waktu kejadian perbuatan, tempat kejadian perbuatan, dan alat perbuat. Alat untuk berbuat.
Baik, sekarang kita masukkan, kalau seperti itu sudah dipahami nasara, lalu kita terjemahkan juga. Nasara yansuru nasran. Nasara telah menolong. Yansuru tadi maknanya dua, akan menolong atau sedang menolong. Nasron maknanya masdar seperti nasr. Nasron masdar, pertolongan. Kemudian ismun fa'il nasirun dan ismun maf'ul mansurun. Nasir penolong. Mansurun yang ditolong. Unsur fi'lun amr, tolonglah. La tansur, jangan kau menolong. Mansarun tempat menolong dan waktu menolong, pertolongan. Minsarun tempat alat untuk menolong. Ayo kita ulang. Nasara yansuru nasran. Nasirun mansurun unsur. La tansur. Mansarun minsarun. Baik, contoh yang lain apa? Terserah antum. Kataba, kembali kepada kataba, menulis. Kataba yaktubu katban, katibun maktubun, uktub, la taktub, maktabun miktabun. Ayo, bisa. Baik, sekarang ulangi lagi. Kataba yaktubu katban, katibun maktubun, uktub, la taktub, maktabun miktabun. Baik ya Hudzaifah, apa maknanya katban? Masdar katban, artinya apa di Indonesianya? Penulisan. Kataba telah menulis. Yaktubu dua makna, sedang menulis atau akan menulis. Katban tulisan. Katibun orang yang menulis, maktubun yang ditulis, hasil tulisan. Uktub fil amr, tulislah. La taktub, jangan kau menulis. Maktabun tadi, maktabun apa? Ismun, tempat penulisan. Maktabun bisa juga waktu penulisan. Miktabun, alat menulis. Baik. Sekarang apa lagi? Jalasa. Sudah tadi disebutkan, apa lagi? Qa'ada. Baik. Ala wazan fa'ala yaf'ulu. Qa'ada yaq'udu. Qa'ada yaq'udu qu'udan. Masyhur dari masdarnya qu'udan, yakni julusan, sawab. Qa'ada yaq'udu qu'udan. Qa'idun maq'udun. Qa'idun yang orang yang duduk, maq'udun yang diduduki. Uq'ud, la taq'ud. Duduklah perintah dan jangan duduk larangan. Maq'adun miq'adun. Maka maq'adun waktu tempat duduk, waktu duduk, maq'adun tempat duduk, miq'adun alat untuk duduk. Paham ya? Ayo siapa kita coba ta'aliyah nasr. Iqra. Kasih fi'il. Cepat. Kasih fi'il. Apa yang fi'il yang paling susah? Hah? Apa? Yalah, itu fi'il. Hah? Dahaba, yalah dahaba. Zahaba yazhabu zahban. Dihaban, dahban. Zahaba yazhabu zihaban. Madhuban. Nah, dahibun. Dahibun. Madhubun. Madhubun. Uzhub. Idhab. Idhab. La tadhab. Mazhabun. Mizhabun. Kau baca za apa baca za? Madhabun, midhabun.
Madhabun, midhabun. Madhabun, madhabun, midhabun. Madhabun, madhabun, midhabun. Kenapa tadi mazhabun? Baik. Sekarang apa makna madhabun? Tempat untuk keluar. Maka diistilahkan madhab Syafi'i, maknanya tempat keluarnya pemikiran Syafi'i, dia berpendapat madhab Syafi'i wajib. Atau madhab Ahmad mustahab, seperti itu. Madhabun. Terus apa maknanya madhub dahibun? Apa maknanya dahibun? Ismun fa'il, orang yang menolong. Dahibun. Taib, la tadhab, apa maknanya? Jangan engkau pergi. Please don't go. Kemudian contoh fi'il yang lain masih belum benar. Raja'a. Raja'a yarji'u. Yarji'u. Raja'a yarji'u. Raja'an. Atau ruju'an. Maka dengarkan rujuk, telah rujuk dari kesalahannya. Raja'a yarji'u ruju'an. Raji'un, orang yang kembali. Raji'un, urju'. Marju'un, wah belum hafal nih. Marju'un, Marju'un. maf'ulun, uf'ul. Uf'ul la taf'ul. Apa? Irji', Irji'. la tarji'. La tarji'. Marja'un, marja'un, Marja'un. marja'un. Belum hafal lagi, dihafalkan lagi. Fa'ala yaf'ulu fa'lan. Fa'ilun maf'ulun uf'ul. Uf'ul la taf'ul. Maf'alun mif'alun. Akhadha ya'khudhu. Akhadha ya'khudhu akhdan. Akhidun ma'khudun. Khud. La ta'khud. Ma'khadun mi'khadun. Sarufa yasrufu ala wazn fa'ula yaf'ulu. Sarufa yasrufu sarfan. Syarifun masrufun. Usruf. La tasruf. Masrafun misrafun. Ghadiba. Ghadibun maghdubun. Baik. Paham semua? Maka ini adalah dari wazn tasrif istilahi. Insyaallah dihafalkan wazn ini dan di pelajaran yang akan datang akan kita lebih diperkuat lagi. Dan sekarang kita masuk kepada pelajaran yang lain.